Selamat siang untuk teman-teman semua. Jumpa lagi bersama kami di HMPWK ITNY. Jadi hari ini kami akan melaksanakan Planotalk. Jadi Planotalk ini adalah semacam serangkaian diskusi ya. Jadi hari ini temanya adalah permasalahan perumahan dan permukiman di Indonesia. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu kita, jadi di sini kami sudah mengundang dua pemateri ya. Tentunya pemateri yang sangat-sangat keren, sangat berkualitas dan sangat berkompeten dalam bidangnya. Oke, mungkin langsung saja kita akan memperkenalkan dengan kedua narasumber kita. Halo, selamat siang Pak. Mungkin langsung perkenalkan diri aja ya Pak, biar lebih enak gitu. Mungkin tadi. Oke, dari saya perkenalkan, nama saya Dwi Guntur Pupuh atau dipanggil Pak Pupuh dari PWK ITNY. Oke, baik, terima kasih. Lanjut Pak. Masih perlu perkenalan? Iya. Oke, saya Gusdes Nestela Eka Pramana atau mungkin lebih sering dikenal dengan nama Yunas gitu ya. Sama dengan Pak Pupuk, saya juga sebagai staf pengajar di program studi perencanaan wilayah kota Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Oke, baik, terima kasih. Jadi kedua narasumber kita hari ini adalah dosen di PWK ITNY. Jadi kita akan membicarakan hari ini tentang gimana sih permasalahan perumahan dan permukiman di Indonesia. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rulin Sumaranto Mayela. Saya biasa dipanggil Arli. Jadi hari ini saya akan menjadi host dari acara Planotalk pada hari ini. Oke, mungkin kita langsung mulai ke pertanyaan ya Pak. Jadi karena masalah permukiman dan perumahan di Indonesia ini kan menjadi suatu permasalahan yang serius ya bagi kita. Karena semakin tahun di mana penduduk itu semakin bertambah, sedangkan jumlah lahan yang sangat terbatas gitu loh. Nah, yang ditakutkan nanti gimana nih generasi-generasi yang akan datang nanti tempat tinggal itu di mana gitu. Itu kan Pak. Jadi menurut sudut pandang dari kedua Bapak nih, kira-kira perumahan dan permukiman itu seperti apa sih? Itu mungkin silakan Pak yang jawab lebih dulu silakan. Aku dulu kan. Mungkin Pak Yang lebih dekat dengan kita dulu gitu kan. Ya, oke. Mungkin sedikit dulu ya mengenai perumahan dan permukiman. Jadi kalau perumahan itu intinya adalah rumah atau beberapa rumah dalam satu lingkungan. Nah, permukiman itu malah lebih luas dari itu. Jadi lingkungan yang terdiri dari perumahan-perumahan. Jadi perumahan itu adalah bagian dari permukiman, dan permukiman adalah lingkungan beserta sarana dan prasarananya. Jadi kalau kita menata perumahan dan permukiman, ya saya rasa kita harus tahu dulu bagaimana maksud dari kedua itu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dari Ponas ada pendapat lain atau Ya. melengkapi lah. Sebenarnya kalau definisi formal dari perumahan dan pemukiman sama seperti yang disampaikan oleh Pak Pupuk tadi. Atau kalau ingin teman-teman lebih tahu lebih jelasnya dan lebih pastinya, teman-teman sebenarnya bisa merujuk ke Undang-Undang Nomor 1 2011 kalau nggak salah terkait definisi perumahan dan pemukiman. Cuma saya mencoba kadang-kadang tadi pertanyaannya kan terkait dengan seberapa penting sih sebenarnya isu perumahan dan pemukiman. Saya mencoba mengutip dari dokumen Venue Urban Agenda yang tahun 2016 kalau nggak salah sudah diratifikasi oleh para pemimpin kota di seluruh dunia. Satu hal yang ditekankan di situ adalah bahwa kota atau city is a human habitat. Kota itu adalah habitat manusia. Sama seperti kita bicara mengenai habitat panda misalnya, atau habitat beruang misalnya, kita kan punya semacam common sense, kita punya semacam pandangan bersama bahwa habitat hewan liar itu harus kita lindungi, harus kita proteksi sebagaimana apa adanya. Nah, demikian juga ketika kita bicara mengenai perumahan dan pemukiman dalam konteks itu. Karena kota itu adalah habitat manusia, sementara isinya kota kalau mungkin kamu tahu kan sebagian besar itu kan sebenarnya perumahan dan permukiman. Jadi seberapa penting sebenarnya perumahan dan permukiman? Sangat penting. Karena itu menjadi bagian yang nggak bisa dipisahkan dari upaya untuk menciptakan kota ini sebagai habitatnya manusia. Habitat di mana manusia bisa tinggal dengan nyaman dan bisa bertumbuh menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya dalam ruang yang nyaman.
Oke, baik, terima kasih. Wak. Pertanyaan pertama aja sudah menarik sekali ya jawaban dari Udah langsung kedua beres. narasumber ini. Jadi sedikit saya mengutip ya jawaban. Jadi perumahan dan permukiman itu menjadi sangat penting ya di dalam hidup tatanan kota. Karena apa? Nanti akan menciptakan sebuah habitat. Oke, baik. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikut ya. Menurut Bapak nih, bagaimana nih penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Indonesia? Kira-kira penyusunannya itu udah sistematis atau gimana? Menurut dari sudut pandang. Ya, Ya, silakan Pak. ya, Bang jawab ya. Jadi untuk penyelenggaraan perumahan dan pemukiman di Indonesia yang sudah ada selama ini, saya rasa ada kemajuan ya. Jadi mungkin kalau dinilai itu ya sekitar 80. Karena saya rasa permukiman sekarang menjadi lebih baik, dibuktikan dengan adanya mungkin penataan kampung seperti kampung hijau, kampung digital, kampung mural, kampung hijau, dan kampung-kampung tematik lainnya. Nah, ini bisa menjadi inspirasi bagi perumahan dan permukiman lain ke depannya. Jadi saya rasa dari swadaya masyarakat sendiri sudah antusias atau ikut berpartisipasi dalam penataan kampungnya atau permukimannya. Sementara yang menjadi masalah ya sekitar 20% tadi itu adalah permukiman kumuh dan permukiman ilegal ya. Di mana permukiman kumuh itu adalah permukiman dengan kualitas yang buruk ya, dan untuk permukiman ilegal adalah yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini masih menjadi masalah di Indonesia dan mesti diberikan penyelesaiannya. Mungkin salah satunya dengan kita memberikan kebijakan bagi pembangunan perumahan baru agar mereka membangun di tempat yang sesuai, yang memang untuk peruntukannya sebagai pemukiman. Dan bagi yang sudah berada pada kawasan-kawasan yang salah atau tidak sesuai, ini bisa dipindahkan misalnya dengan pembangunan rumah susun atau mungkin peremajaan kampung lainnya. Ini saya rasa sudah cukup baik dan semoga kedepannya akan ada ide-ide brilian ya, baik dari masyarakat maupun pemerintah terkait penataan permukiman berkelanjutan ke depannya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya dari Pak Yunas terkait. Ya, saya sepakat sih dengan beberapa hal yang disampaikan Pak Kukup, terutama pada poin bahwa saat ini keswadayaan masyarakat dalam menata lingkungan permukimannya itu sudah mulai muncul, sudah mulai tampak. Tadi beberapa inisiatif sudah disebutkan oleh Pak Koko ya, kampung digital, kampung hijau, kampung ramah anak dan lain sebagainya. Artinya ini satu tren yang positif sebenarnya di Indonesia, bahwa orang mulai sadar akan pentingnya perumahan dan pemukiman itu sebagai habitat manusia. Orang mulai sadar untuk bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman gitu. Cuma terkait dengan permasalahan yang ada di Indonesia, saya juga menggarisbawahi yang disampaikan Pak Kuku tentang informalitas. Satu hal yang menarik, bulan Januari Februari kemarin saya dapat kesempatan untuk berdiskusi dengan OECD dan juga Bappenas terkait dengan isu informalitas ini. Fakta yang cukup menarik adalah bahwa ternyata, saya lupa angkanya berapa, tapi di kisaran 60% sampai 80% perumahan di Indonesia itu disediakan secara swadaya. Dan sayangnya atau celakanya, sebagian besar dari angka itu masih disediakan secara informal gitu. Nah, satu hal yang mungkin perbedaan paradigma yang harus dipahami, ada negara-negara atau pemerintah-pemerintah yang mereka memang menyediakan perumahan, menyediakan kebutuhan hunian untuk masyarakatnya. Cuman kebijakan yang dianut di Indonesia itu bukan seperti itu. Kita lebih banyak bergantung pada self-help housing. Artinya bagaimana masyarakat itu berswadaya untuk memenuhi kebutuhan permukimannya sendiri dan juga menata lingkungan permukimannya sendiri. Gitu. Pemerintah dalam kebijakannya lebih banyak memberikan stimulus-stimulus sehingga masyarakat mampu memenuhi keswadayaannya dalam
memenuhi kebutuhan akan hunian itu. Nah, cuman balik lagi tadi ke soal informal, kita nggak bisa melepaskan juga dengan kondisi land management atau manajemen lahan di Indonesia, di mana sebagian besar lahan-lahan di Indonesia ini masih apa istilahnya itu, kalau dalam bahasa ekonomi lahan tuh dia masih informal market, dia belum terintegrasi dalam suatu formal market atau market yang formal gitu. Ini jadi masalah karena kadang kebijakan pemerintah, tangan-tangan pemerintah itu nggak bisa masuk ke situ langsung gitu. Nah, ini juga yang mungkin menyebabkan tadi masalah yang disampaikan Pak Kukuh, perumahan-perumahan formal, perumahan-perumahan umum dan lain sebagainya itu salah satu akar masalahnya sebenarnya di sini gitu, di informal land marketnya, di informality-nya gitu. Kayak gitu. Ini saya rasa masih menjadi apa ya? Saya jujur nggak mau bilang ini sebagai suatu masalah gitu, tapi sebagai suatu realita yang mesti kita sadari sebagai urban planner, bahwa ini loh ternyata informal urbanism atau pertumbuhan perkotaan yang sifatnya informal yang ditandai dengan informal land market dan juga informal housing itu masih menjadi wajah kota kita gitu loh. Ya, entah itu mau dipandang sebagai masalah atau dipandang sebagai potensi, tapi kalau saya cenderung melihat ini tuh ya ini wajahnya, karakternya kayak gini, itu sih. Oke, baik. Ini Pak ada pertanyaan lanjutan ya dari saya. Bahwa ada nih beberapa permukiman di Indonesia yang tidak layak huni lah. Mungkin saya ambil contoh ya, beberapa daerah-daerah kan misalnya melakukan penggusuran kan. Nah, menurut pandangan dari Pak Kukuh sama Pak Yunas ini, kira-kira penggusuran tersebut hal yang gimana nih? Apakah baik atau sebaliknya gitu? Mungkin bisa dilihat dari beberapa sisi lah. Silakan Pak. Oke, ya. Terkait dengan penggusuran ya, itu perlu di garis bawah ya, kita perlu tahu dulu bagaimana jenis dari permukiman tersebut. Tadi kan ada informal dan formal ya. Nah, dalam hal ini itu terkait dengan permukiman informal. Permukiman informal ini ada dua jenis. Jadi ada slum dan squatter. Untuk slum itu tadi yang dimaksud dengan permukiman kumuh ya, atau dengan kualitas yang buruk. Sementara squatter itu adalah permukiman informal di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya atau di lahan yang ilegal tadi ya, yang dilarang. Nah, dalam kasus yang disebutkan tadi penggusuran itu saya rasa lebih tepat untuk kawasan squatter ya tadi, yang memang di situ tidak sesuai dengan peruntukannya. Ya, memang di dalam rencana tata ruang kan sudah seharusnya kita mengikuti ya. Di situ ada warna kuning ya permukiman, maka kita harusnya membangun rumah itu di situ. Selain dengan warna kuning itu tidak sesuai, dan itu boleh kok kalau kita itu memindahkannya atau menggusur tadi. Nah, memang nanti akan terhambat ya di lapangan dengan adanya kasus-kasus atau konflik-konflik sosial. Nah, ini nanti kita mesti punya strategi lain di samping bentuk penggusuran tadi ya. Mungkin mereka bisa diajak makan-makan ya, diajak bernegosiasi ya. Nanti untuk pemindahannya misalnya kita bisa dengan mengadakan festival atau kirap ya, sehingga mereka akan dengan senang hati untuk berpindah dari lokasi yang dilarang sebelumnya ke lokasi yang sesuai ya, tanpa adanya konflik sosial tadi ya. Sebaiknya sih begitu. Jadi saya rasa penggusuran itu tepat ya, tapi jika tadi memang tidak sesuai dengan peruntukannya. Tapi untuk yang sesuai, yang legal itu mungkin kita bisa dengan peremajaan ya, dengan kita meningkatkan kualitas yang tadinya rendah tadi ya, umum tadi, dia tidak salah, dia tidak berada di tempat yang salah, sehingga kita hanya memenuhi dari unsur fisik bangunannya dan lingkungannya. Saya rasa begitu ya, jadi itu dua hal yang berbeda. Pengusuran itu tidak masalah asal tepat sasarannya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari Pak Yunas.
Wah, ini pertanyaannya susah nih. Ini berasa menghadapi ujian tugas akhir. Oke, nggak, tugas akhir lebih susah dari itu nih buat teman-teman HMPWK. Oke, saya mencoba melihat penggusuran itu dari beberapa sisi ya. Melihat penggusuran dari beberapa sisi. Kalau kita melihat dari sisi legal, benar yang disampaikan oleh Pak Kukuh, kita nggak bikin rencana tata ruang. Ya di situ udah diwarnai itu merah pemukiman, misalnya kuning pemukiman, Batang Sedang dan lain sebagainya gitu. Terus lagi satu hal yang nggak boleh kita lupakan, undang-undang terkait pertanahan itu kan masih mengacu ke UU PA nomor 5 tahun 1960. Ya, di situ jelas disebutkan bahwa negara, ya, lahan, segala bidang lahan, bidang tanah yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dikuasai oleh pemerintah dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan umum. Iya. Gitu. Artinya gini, ketika misalnya pemerintah punya keinginan untuk membuat infrastruktur atau melakukan normalisasi sungai misalnya, atau membangun bandara misalnya. Nah, pada dasarnya sebenarnya kalau menurut hukum yang berlaku di Indonesia, pemerintah punya hak untuk melakukan penggusuran. Gitu. Apalagi untuk pemukiman-pemukiman yang tadi disebut Pak Kukuh squatter, di mana dia bisa dibilang mengganggu kepentingan yang lebih besar, gitu. Cuman saya mencoba melihat penggusuran ini not as simple as that. Nggak hanya sekedar kita melihat dari aspek hukum atau aspek legalnya, ada aspek sosial di situ. Tadi juga Pak Kukuh menyebutkan konflik sosial yang coba kita hindari. Indonesia ini unik. Ini dalam hal apa? Keterikatan terhadap tanah itu sedemikian besar. Coba kamu baca bukunya masih ada di Prodi itu. Nanti kalau teman-teman berminat bisa baca juga tuh. Tentang pengalaman pemerintah Kabupaten Sleman via BPN juga, bersama BPN juga melakukan konsolidasi lahan. Itu lahannya kosong tuh. Lahannya kosong digunakan tuh, bukan kosong juga sih, untuk pertanian. Untuk pertanian, pemerintah pada tahun 1983 mencoba melakukan penataan ulang batas lahan, sehingga nanti semua plot lahan itu akan mendapatkan akses ke jalan. Dia mempersiapkan itu untuk mengantisipasi urbanisasi gitu. Itu bukan menggusur rumah loh tuh, hanya menggusur lahan pertanian loh. Ya. Tahu nggak prosesnya makan waktu berapa lama? Tahun. Ya? Tahu. Berapa tahun? 3-5. 13 tahun. Udah 20 tahun. 20 tahun sampai akhirnya kepemilikan tanah itu turun ke anak cucunya. Gitu. Ini menunjukkan apa? Keterikatan orang Indonesia terhadap tanah itu sangat gede. Ya, begitu juga dengan, karena namanya rumah, namanya pemukiman itu kan nggak mungkin berdiri melayang di atas tanah kan. Dia selalu akan melekat di atas tanah kan. Nah, menggusur itu nggak semudah itu. Satu, faktor keterikatan terhadap tanah yang sedemikian besar. Yang kedua, satu hal yang juga mesti kita pahami. Coba deh, pemukiman kumuh tuh banyak muncul di mana sih? Perkotaan. Tengah kota. Iya. Di tengah kota. Kenapa sih pemukiman kumuh tuh muncul di tengah kota? Mereka yang tinggal di pemukiman kumuh, pemukiman squatter tuh sebagian besar bekerja di sektor apa sih? Mereka juga bekerja di sektor informal yang mendapatkan manfaat ekonomi dari aglomerasi aktivitas sosial ekonomi yang ada di perkotaan gitu. Iya. Artinya memindahkan mereka dari tempat itu, apalagi ke tempat yang semakin jauh, artinya memutus relasi mereka dengan sumber-sumber ekonomi yang ada di situ. Udah keterikatan terhadap tanah gede, akses terhadap sumber-sumber ekonomi diputus. Bayangin, kan nggak semudah itu juga. Artinya persoalan terkait dengan penggusuran itu satu hal yang cukup kompleks gitu. Terus in general jawaban saya apa? Setuju nggak setuju? Tergantung konteks sih. Tergantung konteks dalam rangka apa, dan kemudian bagaimana proses negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami penggusuran. Karena kita nggak bisa memungkiri juga, ini realitas sosial juga loh. Lahan-lahan yang ada di pinggir kali itu, yang di pinggir sungai, lahan-lahan yang kita bilang pemukiman ilegal itu, menurut kamu emang itu nggak pernah dilegalkan oleh pemerintah? Saya pernah ngecek satu waktu di kawasan Bantaran Kaliwinong kalau nggak salah, SHM semua tuh tanah-tanah yang ada di pinggir sungai itu, gitu. Artinya kepemilikan tanah secara pribadi di situ diakui loh
dilegalkan loh oleh pemerintah. Iya. Gitu. Nah, ini juga menambah apa ya? Menambah satu variabel yang bikin penggusuran itu nggak bisa kita lihat hanya dari satu sisi, tapi juga dari perspektif yang lebih luas. Dan tergantung juga dengan bagaimana negosiasi yang dibangun antara pemerintah dengan penghuni dan pemilik. Kadang-kadang beda nih. Pemilik rumah-rumah yang ada di kawasan squatter itu dengan penghuninya kadang beda loh. Kadang beda orang loh. Tenan dengan owner itu kadang beda. Tergantung bagaimana proses negosiasi itu dibangun sih antara pemerintah dengan itu. Gitu sih. Oke, baik. Jadi beberapa hal yang saya tangkap di sini. Jadi penggusuran itu bisa dilakukan ketika melihat faktor-faktor yang ada ya. Misalnya ada beberapa penghunian yang informal lah, yang legal, atau misalnya mengganggu lah, maksudnya mengganggu untuk kehidupan yang lebih besar. Tapi juga perlu ada beberapa pertimbangan gitu loh. Misalnya tadi sosial, kemudian juga mungkin alasan yang paling tinggi itu manusiawi lah. Kalau dari sudut pandang apa ya? Jadi maksudnya memindahkan orang yang ada di tempat tanahnya yang ada di situ tadi, kemudian memindahkan ke tempat yang baru, apalagi dengan cara menggusur, menurut saya satu hal yang tidak manusiawi. Apalagi kalau misalnya pemilikan tanahnya tadi legal dan diakui oleh negara, itu mungkin suatu pro dan kontra juga ya di kalangan masyarakat sekarang ini. Oke, baik. Mungkin selanjutnya kita berbicara mengenai gimana sih permukiman di lingkungan perkotaan. Kita tahu bahwa perkotaan adalah menjadi salah satu tempat kegiatan di mana perkotaan itu di mana ada kegiatan perekonomian, segala jenis aktivitas lah mungkin ada di perkotaan. Tapi hal ini juga yang mungkin salah satu menyebabkan bahwa perkotaan itu menjadi sarang permukiman kumuh di Indonesia. Itu. Jadi pertanyaannya adalah apa sih yang membuat kualitas lingkungan perkotaan itu bisa tanda kutip menjadi sebuah lingkungan yang kumuh? Apa sih yang melatar belakangi itu, Pak? Mungkin dari Pak Kuku dulu. Sekarang Pak. Nomor urutnya. Oke, mungkin dari penyebab permukiman kumuh yang sudah disampaikan. Jadi intinya ada dua ya, terkait perumahan informal tadi. Ada slum dan squatter. Dalam hal ini yang dimaksud slum ya, untuk permukiman dengan kualitas yang buruk. Nah, ini kenapa makin marak ya, dan kualitasnya semakin menurun gitu kan. Nah, ini bisa disebabkan karena kesenjangan sosial ya dari pemenuhan kebutuhan rumah. Jadi bisa kita lihat di TPS ya, atau mungkin di data-data statistik lainnya, di mana di situ jumlah rumah yang tersedia itu sudah lebih dari cukup ya dari penduduknya. Dan itu kan seharusnya sudah semua penduduk itu dianggap memiliki rumah ya dari data tersebut gitu. Nah, tapi faktanya masih ada cukup banyak yang belum memiliki rumah. Misalnya pun ada, itu masih kurang layak ya, atau tidak layak huni. Nah, dan di sini sebenarnya masalah keterjangkauan ya, pemenuhan kebutuhan rumah itu menjadi penyebab dari menurunnya kualitas permukiman ini. Jadi kemampuan masyarakat untuk membeli rumah yang rendah itu juga melatar belakangi dalam kurangnya pemenuhan kebutuhan rumah tadi ya, atau yang dikatakan affordability ya. Karena penghasilan yang didapatkan mungkin tidak cukup untuk membeli rumah yang sudah tersedia. Sementara ada beberapa masyarakat yang mampu untuk membeli rumah dan itu membeli berkali-kali ya rumahnya. Jadi mereka bisa punya rumah lebih dari 1, 2, atau 3 gitu ya. Tapi berkebalikan ya, tadi makanya ada kesenjangan di mana ada juga penduduk lain yang masih kesulitan untuk membeli rumah, sehingga ya yang didapat adalah rumah tidak layak huni ya.
karena memang biaya yang kurang ya, tidak bisa membeli rumah yang layak tadi ya, karena harganya kurang terjangkau. Kemudian juga butuh biaya perawatan untuk rumah ya, jadi setiap 5 tahun mungkin itu rumah akan terdegradasi oleh lingkungan gitu. Ya, entah itu catnya yang luntur ya, atau mungkin atapnya yang mulai bocor gitu kan. Ini juga kan membutuhkan biaya rumah ya, perbaikan rumah yang cukup tinggi. Nah, karena juga tidak ada kenaikan ya seiring dengan kebutuhan perawatan rumah dengan pendapatannya, maka juga banyak rumah yang dibiarkan begitu saja, sehingga kualitas rumahnya ya semakin lama semakin memburuk. Nah, ini perlu adanya juga perhatian dari pemerintah ya, bahwasanya mungkin ada program-program untuk perbaikan rumah layak huni tadi, sehingga masyarakat bisa terbantu dalam hal perawatan rumah. Juga dalam pembangunan rumah baru ini bisa adanya kebijakan-kebijakan yang mengadakan harga rumah itu yang sesuai dengan pendapatannya. Jadi mungkin ada relevansi ya, atau kesesuaian antara harga rumah ini dengan pendapatan per kapita masyarakat gitu. Nah, ini juga developer atau pengembang perumahan juga sebaiknya bisa digandeng oleh pemerintah, sehingga mereka tidak memberikan harga sendiri ya yang mungkin lebih dari harga yang standar gitu. Ini juga kan masih banyak developer yang kategori swasta ya kan, bukan pemerintah. Mereka itu mengadakan perumahannya sendiri dan menjualnya dengan harga yang mungkin di atas rata-rata gitu. Ini juga menjadi kesulitan bagi masyarakat yang membutuhkan rumahnya benar-benar tadi. Nah, jadi kesimpulannya tadi ya, ada kesenjangan antara pemenuhan kebutuhan rumah yang layak itu belum terjangkau, sementara ada yang terjangkau tapi mungkin tidak layak. Iya. Sih. Oke, baik. Jadi ada kesenjangan sosial gitulah Pak ya. Jadi untuk mungkin penduduk yang tidak bisa membeli rumah dengan layak huni itu, sedangkan di sisi lain adalah orang-orang yang ya mungkin di satu kota rumahnya ada 4 ya kan. Jadi adanya kesenjangan sosial lah di situ. Oke, baik. Mungkin dari Pak Yunas lah terkait dengan fenomena ini. Pertanyaannya apa sih tadi? Bahwa perkotaan kan menjadi tempat permukiman yang ya bisa dikatakan kumuh gitulah. Jadi hal yang melatari belakang hal tersebut terjadi itu apa sih Pak kira-kira itu? Susah lagi pertanyaannya Pak. Ini yang salah tim nih Pak, tim. Coba pertanyaan susah kayak gitu di kelas gitu ya Pak ya. Nanti bisa mati kutu di depan kelas. Biasanya dosen nih yang tanya mahasiswa. Sekarang ini. Sekarang gantian di syuting pula gitu. Masuk TV. Oke, lagi-lagi kalau kita ngomong soal isu perumahan dan pemukiman tuh, saya melihat itu satu isu yang kompleks. Satu hal yang disampaikan Pak Kuku tadi, kesenjangan. Ya betul, soal affordability. Kayaknya mungkin kalau yang mengambil mata kuliah perumahan dan pemukiman bareng saya selalu bertanya UMR daerahmu berapa sih? Terus saya minta untuk menghitung dengan UMR itu, katakan ya, seluruh gaji kamu yang UMR itu ditabung untuk membeli 1 unit rumah tipe menengah aja lah gitu ya. Di kota kamu butuh waktu berapa tahun sih? Ada yang jawab kalau nggak salah 20 tahun, 30 tahun, 35 tahun, Jogja itu sampai 40 tahun. Dengan cara gaji UMR itu seluruhnya dipakai untuk bayar rumah. Jadi kamu nggak boleh laundry, kamu nggak boleh nongkrong, kamu nggak boleh makan, nggak boleh bayar sekolah anak, nggak boleh beli pokok dan lain sebagainya. 40 tahun, 30 sampai 40 tahun waktu yang kamu butuhkan kalau gaji kamu hanya UMR. Gitu ya. Untuk kamu bisa mengakuisisi satu rumah. Ya benar, isu affordability ini juga satu isu yang sebenarnya nggak hanya terjadi di Indonesia sih. Ya, di mana-mana affordability itu menjadi masalah. Terus kalau penyebabnya kenapa
sih pemukiman itu menjadi kualitasnya menurun, kualitasnya menjadi semakin nggak nyaman, kualitasnya menjadi nggak baik. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya manusia, karena orangnya nambah. Itu coba deh kamu bayangin nih, satu ruangan studio tempat kita melakukan Panotalk nih, kita hanya dihuni oleh berapa orang nih, paling 5 orang aja kan yang ada di sini gitu. Iya. Coba sekarang kalau 5 orang, oke deh, kamu mau selonjoran bebas gitu kan, kamu menata meja kamu, barang properti kamu bisa leluasa di sini. Coba bayangkan studio ini ya, yang hadir saat ini di sini 50 orang gitu. Kamu mau ngurusin kaki aja susah mungkin kan, kamu menata laptopmu kamu harus gini gitu. Nyaman nggak kan? Nah, analogi sederhananya sih kayak gitu. Yang menyebabkan perumahan itu mengalami degradasi, perumahan itu mengalami kondisi yang semakin memburuk apa sih? Pertumbuhan manusia. Terus gimana caranya? Genosida? Bukan dengan cara seperti itu gitu. Ya. Ini satu hal yang kita bisa bilang anugerah, tapi kita bisa bilang juga menimbulkan masalah, dan sesuatu ini adalah sesuatu yang nggak bisa kita pungkiri. Karakteristik dasar manusia. Kita sering merujuk ke negara-negara Eropa gitu ya. Yang kamu lihat dia Belanda, kemudian Swedia, Denmark gitu ya. Negara-negara sepi gitu, dingin. Orang mau hidup di sana juga males gitu. Tapi coba kamu sekali-kali punya kesempatan mainlah ke Italia aja. Mainlah ke Italia yang akan datang. Ya, siapa tahu Milan Scudetto lagi 2-3 tahun lagi dan saya berkesempatan ke sana gitu. Nah, kalau kamu lihat Italia aja nih misalnya, Italia atau Prancis, padatnya itu hampir sama aja deh dengan di Indonesia. Macetnya juga sama deh dengan di Indonesia. Kenapa? Lebih hangat. Negara-negara dengan iklim yang enak buat hidup kayak gini, itu memang kecenderungannya punya jumlah penduduk yang lebih banyak. Karena orang merasa nyaman untuk hidup di situ, gitu. Dan tekanan-tekanan terhadap perkembangan perkotaan itu kenyataannya memang banyak dihadapi di negara-negara yang punya kondisi iklim yang relatif baik, relatif kondusif untuk hidup. Ini satu hal yang nggak bisa kita pungkiri gitu. Dan dimanapun, kapanpun sudah menjadi teori juga bahwa kawasan pusat kota atau CBD ya, seiring dengan daya tarik ekonomi yang ada di sana, ya, namanya ada gula, ada semut ya. Semakin aktivitas ekonomi di sana berkembang, semakin menjadi daya tarik juga bagi orang untuk datang ke situ. Analog dengan ruang studio ini tadi, dihuni 5 orang jadi masih nyaman, dihuni 50 orang. Ngap kita nggak bisa nafas gitu kan, sama juga dengan ruang kota kita. Awalnya dia hanya sebuah pemukiman yang dihuni oleh 100-200 populasi, kemudian ada aktivitas ekonomi yang bangkit di situ, kemudian dia berkembang, orang kemudian tertarik untuk datang ke situ, jadilah pemukiman itu padat. Udah jadi satu hal yang bisa dibilang hukum alam gitu, bahwa kota ketika dia menyediakan daya tarik ekonomi, sosial ekonomi yang kuat, dia memberikan amenitas yang kuat juga, dia akan menarik orang untuk datang ke situ. Gitu. Jadi ya kalau bisa dibilang apa penyebabnya? Penyebabnya manusia. Gitu. Terus terkait dengan affordability tadi, ya sebenarnya nggak bisa dipisahkan juga, karena saya kebetulan yang saya dalami bukan spesifik ke perumahan pemukimannya sih, tapi lebih ke land value sih, land ekonomiknya sih. Pemanfaatan ruang-ruang kota termasuk untuk pemukiman, untuk komersial dan lain sebagainya itu nggak bisa dilepaskan dari kompetisi gitu. Nah, ini yang kadang juga miris buat saya sendiri ya, tadi yang dibilang Pak Pupuk, ada orang yang mampu ya, untuk beli rumah 3 atau 4 ya. Nah, kita merujuk ke pelaku kriminal yang habis menganiaya yang lebih muda itu ya. Sensor aja namanya antar kenal. Oke, ini kita bisa merujuk ke itu ya. Propertinya Jogja berapa sih? Gitu. Satu resto tuh bahkan saya sering rekomendasiin untuk ketemu orang gitu. Begitu tahu, aduh. Gitu. Nah, ada yang seperti itu. Gitu. Ada yang dia melakukan yang namanya land hoarding. Jadi land hoarding ini di beberapa negara dianggap sebagai kejahatan serius. Apa sih land hoarding itu? Dia membeli lahan untuk tujuan investasi, bukan untuk dipergunakan untuk melakukan aktivitas ekonomi atau untuk membangun perumahan. Sayangnya di kita masih banyak yang seperti itu, perumahan-perumahan yang kosong gitu. Mungkin kamu banyak jumpai perumahan-perumahannya mewah gitu ya, cuman yang menghuni ART dan sopir gitu. Banyak sebenarnya yang properti-properti Jogja yang seperti itu, dan itu membatasi akses orang terhadap
hunian-hunian yang dekat dengan sumber-sumber ekonomi, karena faktor competitiveness tadi akhirnya lebih banyak dipakai oleh orang-orang yang beli lahan, beli properti dengan tujuan untuk investasi. Akhirnya apa? Akhirnya yang penghasilannya pas-pasan macam saya ini harus tergusur ke daerah pinggiran, ke daerah peri-urban. Dampaknya nggak sederhana itu aja loh, gitu. Kalau sekarang kita sering ngeluh daerah-daerah pinggiran itu macet, daerah-daerah pinggiran itu kayak nggak siap menjadi urban, ya salah satu faktor pendorongnya yaitu loh, gitu. Karena kompetisi di pasar lahan itu yang membuat masyarakat penghasilan menengah ke bawah macam saya ini harus tergusur, akhirnya tergeser ke kawasan pinggiran dan ciptakan permasalahan yang lebih terus. Oke, baik. Dari jawaban Bapak tadi, saya ini ada pertanyaan nih, Pak. Kalau sekarang kan, oke lah, harga rumah kan, ya itulah, Pak. Ya sekarang udah naik loh. Iya. Tapi saya melihat kalau misalnya harga rumah, ya saya yakin ya semakin tahun nanti kan harga rumah kan akan naik. Nah, yang menjadi pertanyaan nanti gimana nih untuk generasi Z nih, untuk kami nih para milenial. Nanti peluang untuk mendapatkan rumahnya itu gimana nih, Pak? Karena jujur ya, kalau saya secara pribadi saya sering berpikir kalau misalnya harga rumah semakin dari tahun ke tahun semakin naik, terus UMR yang hanya ya itulah, Pak. Maksudnya yang tingkat UMR kan beda-beda nih setiap provinsi. Itu kan ada yang 4, 3, 2 gitu. Tapi di satu sisi rumahnya itu semakin naik. Maksudnya ada apalah, kalau bisa dibilang adanya apa, perbedaan lah, Pak. Jadi harga rumahnya itu semakin naik, sedangkan untuk UMR daerah itu ya naik, ya paling itu nggak tinggi-tinggi amat gitu. Kira-kira jadi pertanyaannya, apakah mungkin nanti milenial terancam gak punya rumah di masa depan? Gimana, Pak? Mau saran normatif atau saran radikal nih? Ya, untuk saran normatif kurangin mabar dan kurangin nongkrong. Ya, untuk teman-teman yang suka mabar main Mobile Legend, dikurangin mabar ya. Ya, uang buat nongkrong dan beli kuota ditabung Ya, dari sekarang ditabung. untuk beli rumah. Ya, cuman gini, ini fenomena yang sebenarnya sudah cukup lama terjadi di luar negeri sono gitu ya. Pada akhirnya orang berpikir gini, untuk apa sih saya punya rumah? Gitu. Akhirnya pola yang kemudian muncul bukan lagi saya memiliki rumah untuk tinggal, tapi saya memenuhi kebutuhan saya untuk tinggal. Caranya gimana? Rental, ya, sewa rumah, gitu, sewa properti dengan resiko mungkin nanti tiap 20 tahun, 10 tahun sekali akan tinggal berpindah-pindah. Itu sih. Saya nggak ngerti apakah tren ini udah mulai terjadi di sini atau belum gitu ya. Cuman bisa jadi kita sampai pada satu titik di mana kepemilikan properti itu nggak lagi penting, nggak jadi prioritas bagi kebutuhan hidup seseorang. Yang penting adalah terpenuhinya kebutuhan untuk tempat tinggal. Karena ada tempat-tempat, ada kota-kota di mana bahkan untuk memenuhi kebutuhan untuk tinggal aja nggak bisa. Beberapa kota yang mengalami inflasi harga sewa pemukiman, sewa rumah, sewa tanah itu sudah mengalami hal-hal semacam itu. Banyak homeless di sana karena mereka bahkan nggak bisa sewa rumah kayak gitu. Terus mungkin akan agak aman kalau misalnya gini, ini strategi bermukim juga ternyata di Indonesia. Akumulasi kepemilikan properti itu kan ternyata cukup banyak terjadi di generasi di atas kita, di generasi Y dan generasi baby boomer. Karena pada saat itu memang harga properti, harga lahan itu belum segila sekarang gitu. Nah, ini juga kita belum tahu sih efeknya ke depan akan seperti apa gitu. Cuman bisa jadi generasi milenial ya, mungkin mereka nggak akan serta-merta punya rumah gitu ya, tapi mereka bisa mungkin suatu saat mereka akan mewarisi properti atau lahan yang dulu sudah diakumulasikan oleh generasi-generasi pendahulu mereka gitu. Memang sih kita mengalami housing backlog dan dibilang oleh Pak Puput tadi, toh kita sebenarnya juga nggak melihat ada banyak homeless gelandangan di sini. Bisa jadi ya karena salah satu strategi bermukimnya kayak gitu.
properti yang diakuisisi oleh pendahulu kita kan gede-gede gitu ya. Masih punya ladang gitu kan, rumahnya masih gede-gede, ada punya pendopo dan lain sebagainya. Nah itulah yang kemudian jadi sumber daya bagi generasi setelahnya untuk memenuhi kebutuhan mereka kan, rumah. Mungkin gitu sih ya jawaban saya. Dari Faku mungkin ada Ya, tambahan? mungkin menambahi dari sudut pandang lain ya. Nah, mungkin dalam hal ini ada pembiayaan perumahan ya. Jadi kan kita ini ada kredit perumahan rakyat. Nah, ini kita bisa mencicil pembangunan atau pembelian rumah ya secara kredit gitu. Jadi dalam waktu 20 tahun ini kita bisa mencicil terus ya. Tadi kan dibilang kalau kita mau ngumpulin uang ya harus 20 tahun gitu kan. Iya. Faktanya itu kan nggak rasional. Kemudian kebijakan pemerintah ini bisa berpandang pada soal pembayaran rumah tadi ya, dengan KPR tadi. Ini kan ada banyak mekanisme KPR juga yang ditawarkan oleh perbankan ya kayak gitu. Ini ya untuk memfasilitasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumahnya. Karena mengumpulkan uang dalam waktu cepat itu kan sangat sulit ya. Apalagi nominalnya sangat besar gitu ya. Iya. Dan itu bertahun-tahun lamanya, sehingga dalam waktu 1 tahun sudah bisa mendapatkan rumah ya, asal dengan sistem KPR yang dicicil dalam waktu 20 sampai 25 tahun. Sebenarnya sama kayak kita mengumpulkan, tapi kan kita sudah bisa tinggal terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita nggak ngumpulin terus tapi kita nggak ada tempat tinggal nih gitu loh ya. Terus Cicil. begitu udah ngumpulin rumahnya udah nggak ada segitu ya. Harganya udah naik. Terus nggak tinggal lagi ya. Terus mekanisme kedua itu tadi seperti yang disampaikan, yaitu sewa ya tadi ya. Jadi ketika kita masih nggak bisa mencukupi dengan sistem KPR ya, berarti kan kita ini udah berpenghasilan rendah ya, atau yang disebut MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, di sini udah di bawah banget nih ya, jadi ya kita mesti sewa. Nah, ini ada beberapa mekanisme yang ditawarkan seperti rumah sewa itu ya, atau rumah susun sewa, rusunawa ya, dengan biaya misalnya 300 per bulan, 300.000 per bulan. Nah, di situ kita sudah bisa tinggal ya semacam kos gitu ya. Tapi itu memang untuk bermukim gitu. Jadi kan kalau kos itu mungkin untuk sekolah ya kan, untuk kuliah. Tapi itu benar-benar untuk kita mencari tempat tinggal. Karena kita nggak bisa membeli maupun kita KPR ya, pasti kita solusinya adalah sewa. Di situ dari pemerintah ada rusunawa yang murah dan terjangkau lah ya. Mungkin kita bisa menyasar ke sana. Nah, kemudian untuk generasi milenial ini juga bisa menciptakan perumahannya secara swadaya ya, gitu. Jadi ya, Indonesia itu kan terkenal dengan gotong royongnya ya. Jadi semangat bekerja sama ya yang tinggi. Nah, mungkin kalian dengan beberapa orang satu kelompok ini bisa membeli suatu lahan tertentu, kemudian kalian bangunkan rumah-rumahnya. Jadi kalian patungan gitu ya, kayak arisan gitu ya. Jadi kalian membeli satu lahan dengan biaya patungan ya, kemudian kalian bangunkan sendiri. Tentu ketika kalian membangun sendiri ini kalian bisa menyesuaikan budget atau kapasitas keuangannya masing-masing ya kan. Penting kalian saat membeli lahannya itu dengan gotong royong tadi ya, atau bareng-bareng atau patungan sehingga terjangkau. Kalau membeli perumahan yang sudah disediakan, biasanya kan kita dengan tanah dan rumah ya. Jadi harganya tentu lebih mahal dibandingkan kita hanya membeli tanah saja. Kalau kita memang kapasitasnya itu masih sedikit, hanya bisa membeli tanah, ya udah kita patungan aja untuk membeli tanah ya dengan teman-teman lainnya ya. Nanti kita bangun rumah sesuai kemampuan ya. Mungkin ada yang bangun kamar mandinya dulu ya. Ya. Yang penting ada kotaknya ya, terus kita bisa tinggal ya. Yang penting kamar mandi urgent ya, itu perlu dibuat dulu.
itu sih ya. Terus nanti rumah itu sebenarnya tumbuh, jadi seiring dengan penghasilan kita ini nanti kita bisa melengkapi ruang-ruang yang lainnya. Yang penting kita sudah ada tempat tinggal terlebih dahulu gitu ya. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman generasi Z ya, milenial ini udahlah sekarang pikir tabung dari sekarang ya kan. Kalau kita hasil diskusi tadi ya 20 tahun. Berarti dari lahir udah cicil lah kalau misalnya kalau seperti itu. Selain ya, beli tanah tadi. selain itu juga ada ini pembiayaan mekanisme. Jadi pembiayaan mekanisme yang efektif itu, mekanisme pembiayaan yang efektif itu gimana untuk kedepannya. Oke, baik. Mungkin ini yang terakhir apa dari yang disiapkan oleh tim. Ini ada pertanyaan nih Pak. Apakah Bapak mempunyai cerita atau pengalaman pribadi yang menarik mengenai penataan dan perencanaan perumahan dan permukiman di satu tempat? Ya, dari Pak Kuku dulu. Nomor 1 Pak. Siap. Mungkin sekedar berbagi ya. Jadi kebetulan saya sendiri ada penelitian ya atau riset terkait dengan pemukiman. Ini ada 2 lokasi sih ya. Kalau pemukiman ini ada di Kampung Code dan Kampung Banggiran. Yang Kampung Code ini dia menariknya adalah sekarang menjadi kampung mural. Jadi dulu mereka adalah kampung yang kumuh gitu ya, yang terkenal lah kumuh sekali, yang berada di pinggiran sungai Code yang terkenal juga di Yogyakarta ya. Nah ini berawal dari inisiasi Romo Mangun ya, dimana dia itu ingin menata kawasan Kampung Code ini menjadi pemukiman yang baik ya, yang layak ini gitu ya, dan harapannya juga bisa dikenal di nasional atau lainnya. Nah kemudian di tahun 2011 ya ini ada tawaran ya dari pihak salah satu merek rokok gitu. Merek rokok tidak disebut ya. Sebenarnya di sponsor. Nah di situ dia memanfaatkan sebenarnya view atau pemandangan Kampung Code ini sebagai media reklame rokoknya. Cuma dengan prasyarat kampungnya ini harus dibenahi dulu. Mereka punya inisiatif untuk menghias Kampung Code ini dengan warna-warni. Nah, di situ mereka melakukan pengecatan secara gratis ya bagi warga Kampung Code ya. Kan tadi dipakai untuk promosi ya, jadi mereka mendapatkan secara cuma-cuma. Mereka makanya mau ya, karena kan rumahnya dibenahi gitu ya, gratisan. Kemudian ini diangkat dengan tema Show Your Color ya. Jadi di situ pihak rokok itu menghias di sekitar mungkin 2 RW ya untuk Kampung Code, terutama yang memang dekat dengan jembatan Gondolayu gitu. Karena di jembatan Gondolayu lah di situ mereka memakai latar belakang Kampung Code itu ya, yang kira-kira bagiannya itu kena dalam jembatan itu. Ya. Kan Kampung Code kan luas tuh ya. Nah jadi mungkin sekitar 2 RW itu yang hanya terkena itu menjadi kesempatan dari mereka untuk menghias kampungnya. Meskipun setelah promosi itu selesai, tapi mereka terus mempertahankan ya, warna-warni yang tadi sudah dipelopori oleh pihak rokok tadi hingga sekarang. Kemudian juga mereka akhirnya bisa menjadi destinasi wisata di kota Jogja. Nah ini juga menjadi leader ya atau pelopor bagi kampung-kampung lainnya. Dan di kampung-kampung lainnya juga banyak yang bertemakan warna-warni seperti ini ya. Itu ada kampung Jodipan Malang, ada kampung Kalisari Semarang, ada kampung Kalilo Banyuwangi yang temanya juga dengan pewarna-warnian seperti ini. Itu juga sama, mereka juga berangkat dari kampung kumuh, kemudian
juga yang kedua itu Kampung Gambiran. Di situ mereka mengusung dengan tema kampung hijau. Di sini juga mereka berangkat dari keprihatinan mereka yang selama ini terkena banjir, ya, karena mereka berada di pinggir sungai Gajah Wong. Itu juga sungai terbesar kedua ya setelah Kali Code ya. Ini juga terkenal ya di kota Yogyakarta. Karena setiap tahunnya terkena banjir, maka mereka menginisiasi bagaimana kalau mereka membuat kampung hijau. Mereka mulai dari penanaman pohon, penanaman tanaman. Ya. Jadi harapannya setiap rumah memiliki tanaman dan mereka menambahkan RPH baru. Di situ ada Taman Edukasional Gajah Wong ya, itu atau Gajah Wong Educational Park. Nah di situ malah sekalian sebagai pelestarian lingkungan dan mencegah banjir, di situ juga malah menjadi daya tarik ya wisata tadi atau rekreasi bagi masyarakat sendiri dan sekitar ya. Kemudian juga ada pengelolaan bank sampah ya. Jadi kalau sampah itu dibuang ke sungai janganlah ya gitu. Sampah ya dibuang ke tempatnya gitu, jangan dibuang ke sungai. Ini menyebabkan banjir. Jadi mereka menginisiasi bank sampah sehingga bank sampah ini kita bisa menabung sampah dari penjualan sampah tadi dibuat menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis. Selain kita mendapatkan uang ya kan, kita juga bisa mengurangi sampah. Ini kan win-win solution gitu ya, bagus sekali ya. Udah kita buang sampah malah dapat uangnya gitu. Terus yang berikutnya mereka juga membuat taman-taman kecil lainnya ya dan riverwalk gitu. Jadi di tebing sungai ini kan biasanya dipakai buat pembuangan sampah juga ya. Kalau kalian sering lihat di tepian-tepian sungai itu isinya kok sampah ya, itu ada buang di pinggir-pinggir sampah situ ya, daripada di pinggir sungai itu jadi tempat-tempat sampah. Ya, gimana kalau kita buat riverwalk gitu. Ya, jadi kita buat semacam pedestrian atau jalan berjalan kaki tapi di pinggir sungai. Jadi kan mereka itu tidak segan ya atau enggan membuang sampah di situ. Ya, kan nggak enak ya. Oh, ada yang lihat gitu kan ya. Karena setelah jadi riverwalk ada yang berjalan-jalan kaki di situ. Ya. Saya mau buang sampah di situ, nggak jadi deh ya. Nanti ketahuan gitu kan. Nah tadinya kan nggak ketahuan ya, nggak ada yang lihat ya, jadi buang sama situ deh gitu. Ya. Nah sekarang setelah ada aktivitas maka mereka jadi enggan ya, atau malu dengan sendirinya sehingga mereka menjadi berubah pola gitu. Setelah itu juga bisa menambah identitas dari kampungnya tadi ya. Jadi semangat dari kampungnya terbawa juga dalam desain kampung hijau tadi gitu ya. Itu sih mungkin kalau dari saya. Oke baik, jadi menarik sekali ya gimana cerita atau pengalaman pribadi dari Pak Kuku. Jadi ada dua kampung ya yang bisa diceritakan atau di-sharing ke teman-teman semua. Yang pertama tadi ada Kampung Code yang dimana yang pertamanya dikenal sebagai kampungan yang kumuh lah, tapi disulap menjadi sebuah kampung yang dimana dijadikan sebuah akhirnya destinasi wisata oleh masyarakat. Nah, selain itu juga ada Kampung Gembira yang awalnya merupakan salah satu kampung yang mungkin terkena bencana banjir, tapi disulap menjadi ada pelestarian lingkungan di sana, bank sampah dan lain-lain. Selain itu juga dijadikan sebagai destinasi wisata oleh masyarakat. Oke baik, mungkin kita selanjutnya bertanya ke narasumber kita yang selanjutnya mengenai pengalaman lah atau cerita pribadi dari Pak Yunas. Silakan Pak. Ya, jadi ingat ceritanya waktu itu tentang kampung kota Pak ya. Awalnya saya mau cerita soal ini, soal yang dulu saya pernah pelajari itu mekanisme sepak 9 days yang diterapkan di Sao Paulo di Brasil. Bagaimana mereka memanfaatkan dalam tanda kutip denda-denda yang dibayarkan oleh developer yang melanggar peraturan dikumpulkan untuk kemudian melakukan revitalisasi pemukiman kumuh gitu. Itu mekanisme yang diterapkan di Sao Paulo
kayaknya masih cukup jalan sampai sekarang dan sering jadi contoh baik atau good praktis bagi bagaimana pemerintah daerah ini bisa mendapatkan sumber pembiayaan untuk revitalisasi pemukiman kumuh. Itu sih saya dengan dosen saya Paulus Androni saya pernah protes gitu. Kenapa sih pemukiman kumuh di tengah kota harus direvitalisasi? Kenapa sih bukannya itu nanti justru akan menarik semakin banyak orang untuk tinggal ke sana? Karena kalau pemukiman kumuh dibagusin, tempatnya menjadi semakin nyaman, orang jadi tertarik untuk tinggal di situ. Dan akhirnya nanti tambah lagi penduduk yang ada di situ dan tambah kumuh. Saya waktu itu sempat protes ke dosen saya. Tapi dia bilang gini, daripada orang-orang itu kan tinggal di kota, dia memutuskan untuk tinggal secara informal itu kan juga bukan tanpa alasan. Mereka tinggal di situ kan karena butuh. Daripada lu ditodong pakai senjata, ya kan, buat memenuhi kebutuhan hidup mereka, ya kan? Kenapa enggak sekalian pemerintah menengahi kondisi-kondisi di mana ada pelanggaran yang dia itu bisa memunculkan denda, di mana denda itu menjadi pendapatan pemerintah, dan di sisi lain mereka juga bisa memfasilitasi orang untuk tetap bisa hidup nyaman di tengah kota, tetap mendapatkan akses terhadap sumber ekonomi. Awalnya saya mau cerita itu, cuman karena tadi Pak Kuku cerita soal kampung ya, saya jadi ingat pengalaman menarik terjun ke Kampung Gampingan. Kampung Gampingan itu di Wirobrajan, di kelurahannya Pak Kuncen, daerah belakangnya Amriaya Galeri atau sebelah utara SMA 1 Jogja. Ya, searching aja Kampung Gampingan gitu. Saya ketemu dengan suami istri, pasangan suami istri, Bu Ana dan Pak Nowo kalau nggak salah namanya. Yang saya ingat Bu Ananya sih, saya ingatnya ibu-ibunya bukan bapak-bapaknya saya. Bu Ananya yang saya ingat satu hal yang menarik dari dulu sampai sekarang, namanya Kampung Gampingan itu image-nya emang kampung kriminal gitu. Kalau sering dulu anak generasi saya dan Pak Kukuh gitu, itu kan dekat dengan daerah namanya daerah Serangan. Daerah Serangan itu sering menjadi palagan pertempuran bagi dua kelompok supporter besar yang ada di Jogja gitu. Biasanya kalau tawuran di daerah situ gitu. Jadi image-nya memang punya image yang kurang baik. Image-nya memang negatif, banyak preman, banyak kriminalitas. Sesuai namanya ya, Serangan. Serangan. Enggak beda. Namanya Serangan gitu ya. Cuman di situ memang pemukimannya sangat padat, terletak di daerah yang kita bisa bilang pemukiman supporter karena terletak di bibir Kali Winongo gitu. Jadi sungai besar di Jogja kan Code, Winongo, Gajahwong gitu. Nah, salah satunya Winongo itu memang terkenal sebagai daerah yang keras gitu. Kondisinya karena image-nya yang jelek itu jadi nggak baik, banyak pemukiman-pemukiman nggak layak huni dan sebagainya gitu kan. Tapi kemudian sama seperti yang diceritakan oleh Pak Kukuh juga, ini sebenarnya dari akar rumput, dari bottom up ini sebenarnya sudah banyak inisiatif untuk membantu masyarakat mewujudkan habitat yang nyaman buat manusia. Nah, sama juga yang dilakukan oleh Bu Ana, Pak Nowo dan kawan-kawan di Kampung Gampingan itu, bagaimana mereka bisa menyulap kawasan yang punya image yang negatif itu menjadi minimal setidaknya tempat tinggal yang nyaman dulu bagi orang dan juga anak-anak untuk bertumbuh kembang di situ. Intervensi yang dilakukan banyak, tidak hanya dari segi fisik. Kalau dari segi fisik nih jelas ya, yang sepele aja, misal masang lampu jalan, terus bikin taman, gitu. Terus bikin riverside, pinggir kali, gitu ya, river walk. Nah, pinggir kali itu bukan lagi sebagai tempat jin buang anak, dan juga bukan tempat manusia buat anak juga gitu, tapi menjadi tempat bermain yang nyaman untuk anak-anak. Gitu. Dia mencoba mengubah image gitu. Dia bikin ritual mekti kali, gitu kan. Terus yang lain lagi, satu yang saya berkesan banget ya, namanya kampung-kampung kumuh gitu. Aduh, kalau punya kampung kumuh ya, saya agak nggak tega nyebut kampung kumuh. Pemukiman-pemukiman yang padat penduduk itu terkenal menjadi tempat yang kurang baik bagi bertumbuh kembangnya anak. Gitu. Gimana nggak jadi tempat yang nggak baik buat tumbuh kembang anak? Pasangan tetangga berantem kan kita denger gitu, ya kan, kata-kata kebun binatang keluar kan kadang anak denger. Bahkan dari cerita Mas Nowo waktu itu,
dia bilang anak-anak di sana kalau ditegur orang tuanya gitu ya, kalau kita mungkin masih waras gitu, tegur orang tua, dek kamu jangan ini ya, dek kamu jangan itu, kita masih ya pak, ya pak gitu. Di sana ya malah ngonek ke bahasa Jawa, bapak iya tit gitu, disensor aja gitu, malah ngatain kayak gitu. Nah ini yang apa, semacam jadi lingkaran setan, lingkungan pemukiman yang nggak baik, kualitas pemukiman nggak bagus, masyarakatnya atau penghuninya juga kualitas hidupnya nggak bagus. Nah ini yang coba kemudian diputus, tidak hanya intervensi dari segi fisiknya tapi juga intervensi dari segi non fisiknya. Mereka membuat kemudian sanggar kesenian, mengumpulkan anak-anak, setidaknya ketika sore hari mereka anak-anak yang ada di sana itu punya bentuk kegiatan yang positif, belajar tari, belajar musik sambil diselipin pelajaran mengenai tata krama. Sehingga apa? Setidaknya bisa memutus lingkaran setan ini tadi loh. Lingkungan pemukiman nggak bagus, ya kan? Kualitas hidup warganya juga nggak bagus, gitu. Benahin fisik aja tanpa diikuti benahin yang non fisik nggak akan jalan, gitu. Pola pikir yang lama itulah yang akan membawa lingkungan pemukiman mereka yang udah dibagusin jadi nggak bagus lagi. Nah makanya intervensi yang non fisik ini yang dilakukan dengan melakukan pendampingan anak-anak. Kenapa kok anak-anaknya didampingin? Ya karena mereka yang jadi masa depan. Mereka yang jadi masa depan kita. Mereka nanti yang akan meneruskan bagaimana pemukiman ini nantinya akan dikelola. Nah, dari situ kemudian perubahan perilaku terjadi, kegiatan anak-anak menjadi lebih positif. Awalnya sore hari kalau nggak ada kegiatan itu, kegiatan yang mereka lakukan adalah nongkrong, mendem dan tawuran. Gitu. Tapi semenjak adanya kegiatan itu, mereka punya aktivitas yang positif, ada perubahan perilaku. Bahkan orang tuanya sendiri yang kaget. Biasanya mereka misuin anaknya, gitu kan, tapi sekarang lihat anaknya jadi lebih sopan, lebih punya tata krama kayak gitu. Akhirnya mau nggak mau orang tuanya juga berubah gitu. Ini yang sampai sekarang saya masih berkesan gitu ya, dan semacam menggarisbawahi sebenarnya bahwa dari bottom up, dari akar rumput udah banyak sebenarnya inisiatif-inisiatif yang dibuat oleh warga kota untuk menjadikan pemukimannya itu tempat yang nyaman, habitat yang nyaman, untuk mewujudkan habitat yang nyaman. Nah ini satu hal yang bagus gitu kan, ini satu hal yang baik, tinggal bagaimana inisiatif-inisiatif ini bisa didorong oleh pemerintah dengan program-programnya, ya mungkin dengan apa ya biasanya sih inisiatif-inisiatif kayak gitu kan butuh pendanaan, butuh pembiayaan, butuh support, butuh pendampingan. Itu sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah karena orang sudah sadar bahwa adalah tugas mereka juga untuk menjadikan kota itu sebagai human habitat. Oke baik, jadi menarik ya pengalaman dari Pak Yunas tadi, dimana saya bisa mengambil sedikit lah hal dimana lingkungan itu sangat mempengaruhi karakter yang hidup di dalam itu. Misalnya tadi contohnya tadi di Kampingan ya Pak, dimana di awalnya itu dikenal sebagai kampung kriminal, tapi adanya kesadaran dari masyarakat sendiri sehingga lambat laun mungkin bisa dibilang cap kampung kriminal itu udah hilang ya Pak. Masih sih, cuman nggak serem dulu gitu. Iya. Tapi lambat laun nanti akan memudar, maksudnya identitas kampung kriminal itu udah nggak melekat lagi ya Pak. Jadi ini Pak. Jadi kami kemarin dari tim itu sudah membuka Q&A lah di Instagram. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama nih Pak. Bagaimana nih? Siapa aja dulu Pak. Jadi pertanyaannya bagaimana pendapat Bapak terkait pengembangan industri di sekitar kawasan permukiman yang mungkin bisa berdampak buruk terhadap masyarakat di sekitarnya? Kemudian dia berikan contoh di sini, sebagai contoh kebakaran Pertamina di Jakarta. Apa sih kasus kemarin? Pelumpang. Pelumpang. Nah, pertanyaannya tadi kira-kira gimana nih Pak pendapat Bapak terkait pengembangan industri di sekitar kawasan permukiman yang tadi dampaknya tadi seperti kasus Pelumpang?
Gimana, Pak? Ya, mungkin dari Pak Gugu dulu atau Pak Yunas gimana? Ya mungkin sih kalau dari saya itu mungkin terkait dengan ya mitigasi bencana ya kayak gitu. Iya. Nah ini sebenarnya yang salah tuh siapa? Nah ini juga mungkin mesti diklarifikasi ya, terutama oleh pihak pemerintah sendiri. Nggak berani juga untuk menyalahkan ya. Iya. Jadi sebenarnya mana yang duluan, apakah itu industri atau pemukimannya gitu ya. Dan apakah industrinya itu memang berlokasi di penggunaan ruang yang memang untuk industri gitu ya. Jangan-jangan itu industri berada di lokasi yang untuk pemukiman ya. Jadi kan itu sudah menyalahi tata ruang. Tapi kalau memang sudah benar itu memang sudah sesuai ya pada peruntukannya ya, mungkin kita perlu mitigasi bencana tadi. Nah, karena kan sudah benar nih misalnya ya, mau nggak mau ya warga sekitar industri itu mesti beradaptasi terhadap kemungkinan bencana yang akan terjadi yang disebabkan oleh pabrik Pertamina tersebut gitu loh. Iya. Nah, gitu kan. Nah ini juga nanti bisa bekerja sama sebenarnya dengan pihak Pertamina-nya juga ya. Jadi kira-kira bencana apa yang bisa ditimbulkan dari pabrik gas tadi gitu kan. Mungkin kan warga juga nggak tahu untuk bencana itu seperti apa sih baru sekarang kan. Kalau itu bisa diidentifikasi terlebih dahulu sehingga juga nanti ketemu nih formula untuk pencegahan bencana kebakarannya seperti apa. Mungkin nanti bisa bekerja bareng kan. Karena itu kan juga sebagai aksi sosial ya. Kalau pabrik itu kan atau industri itu juga mereka punya CSR ya. Jadi semacam aksi sosial untuk warga. Nah, apalagi kan yang warga sekitar yang memang kemungkinan berdampak tinggi. Nah ini bisa bersama-sama bagaimana mereka membuat sesuatu yang untuk mencegah jika hal-hal buruk tadi bencana itu terjadi gitu loh. Nah apa misalnya kebakarannya itu disebabkan apa, dan kebakarannya itu dari media apa, misalnya gas ya, berarti perlu ada pagar-pagar yang bisa menghilangkan efek gas itu keluar ya, kayak gitu kan. Kira-kira bentuknya seperti apa kan itu. Kalau itu memang yang bermungkin itu sudah lama ya kan, nggak mungkin kita pindahkan begitu aja. Dan memang secara di data mengatakan itu memang permukiman itu sudah benar, maka ya itu juga berhak tinggal di situ kan ya, karena bukan zona rawan bencana. Jadi ya solusinya itu ya. Jadi, perlu ada upaya mitigasi lah ya. Apalagi setelah bencana ini terjadi tentu sudah ketahuan sebab-sebabnya dan medianya apa sehingga kedepannya bisa dicegah dengan langkah-langkah bersama ya, baik dari pihak industri maupun dari masyarakat. Pemerintah memfasilitasi ini gitu. Tapi pelaku utama tetap dari pihak industri karena dia yang perlu mencegah dampak negatifnya itu gitu sih. Oke, baik Pak Pak. Yunas ini. Mungkin bisa ditambah dari Pak Yunas gimana nih Pak? Saya mencoba menjawab inti pertanyaannya aja terkait dengan bagaimana pendapat tentang industri di pemukiman. Saya nggak mau menyentuh soal pelumpang karena apa-apa terkait dengan Jakarta, apalagi di tahun panas ini bisa jadi gawat. Kalau saya dicap SJW, cebong, kadrun dan lain sebagainya. Jadi lebih baik saya nggak menjawab tentang pelumpang, katanya. Biarlah jadi urusan Jakarta karena urusan di sono itu nonton konser di GIS Jakarta International Stadium pulangnya lama, parkir aja banyak nyangkut isu politik yang panjang lah sampai asal usul GIS kayak gimana dibangun dan lain sebagainya. Oke, pelumpang oke lah jadikan sebagai konteks, cuman saya jawab gini aja, tergantung jawabannya. Industrinya apa dulu gitu. Ya kalau misalnya industrinya, jenis industrinya adalah apa ya, misalnya pabrik tahu gitu ya, kalau di tengah pemukiman ya jangan gitu. Kenapa? Karena limbah tahu itu baunya luar biasa gitu kan, meskipun tahu rasanya enak gitu ya, tapi limbahnya baunya luar biasa gitu. Dan belum alatnya, kita ngomongin alatnya, kita belum ngomongin teknik masaknya dan lain sebagainya ya emang saya nggak setuju gitu kalau industri ada di tengah pemukiman gitu. Tapi apakah semua
semua industri nggak boleh ada di tengah pemukiman, nggak juga industri rumah tangga misalnya, kayak misalnya Keripik. apa? Keripik. Nah, bikin keripik gitu. Keripik, iya. Ya. Atau ada orang yang terganggu dengan suara orang bungkusin keripik gitu kan, mungkin enggak ya. Soalnya kalau bikin keripiknya dengan mesin yang gede gitu dia Iya. ganggu. Tapi itu pun juga kalau di tengah pemukiman kayak nggak mungkin juga sih ya. Gitu, tergantung industrinya apa. Iya. Industri kreatif, gitu. Iya, kerajinan Misalnya, Iya. ya kan. Terus tambang kripto, tambang kripto bisa aja gitu kan. Gitu. Di tengah pemukiman gitu, bahkan sampai dicurigai ini orang melihara babi ngepet apa ya, duitnya banyak, tapi kayak nggak pernah keluar rumah gitu kan. Nah, tergantung jenis industrinya, industri macam apa dulu gitu. Kalau saya sih, kalau mau dikembalikan ke teori ya, sekali lagi kita bisa pakai penjelasan terkait dengan eksternalitas. Sepanjang industri itu nggak memberikan eksternalitas negatif bagi pemukiman yang ada di sekitarnya, menurut saya sah-sah aja industri itu ada di tengah pemukiman. Tapi kalau industri itu ternyata lebih banyak memberikan eksternalitas negatif bagi lingkungan di sekitarnya, sebenarnya secara alamiah nggak usah kita usir pun, warga di situ juga akan mengusir industri tersebut keluar kok. Oke. Itu sih jawaban saya. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi ada jawaban. Jadi yang pertama gimana upaya mitigasi bencana, terus yang kedua itu tergantung jenis industri yang ada di masyarakat. Oke Pak, jadi ini pada satu lagi Pak. Ini bagaimana dengan fenomena urban sprawl di Indonesia dan cara mengatasinya? Mungkin gimana Pak? Siapa dulu nih? Jelas Pak, dari Pak Kuku mungkin. Tak keluarin ujian masuk kalau mau. Oke, menanggapi fenomena urban sprawl. Iya. Nah, jadi sebenarnya udah langka juga ya, dan udah sangat lama ya itu. Jadi seperti yang dikatakan Pak Ines di awal tadi ya. Jadi karena memang tadi ada lahan yang berbeda, tadi mungkin di pusat kota sama pinggiran kota ya kan. Ya tentu tadi secara manusiawi kan kita akan cenderung ya memilih harga yang lebih murah. Nah, maka tadi sesuai yang dikatakan Pak Ines, itu pasti harga yang lebih murah kan cenderung di pinggiran kota ya kan? Karena pusat kota kan pasti lebih mahal ya gitu. Nah maka pemukiman itu memang relatif banyak dibuat atau dibangun atau dipilih ya masyarakat itu di pinggiran kota gitu. Yang itu menjadi fenomena urban sprawl tadi. Nah sprawlnya itu di mana? Jadi perumahan itu kan nggak cuma rumah-rumah aja ya. Tadi lebih kompleks ke pemukiman, maka tentu ketika kita membangun rumah tentu akan melibatkan sarana dan prasarana lainnya. Kenapa perumahan itu tadi menjadi gula ya teman-teman? Jadi itu tadi karena dia itu pasti nanti akan membangun sarana dan prasarana lainnya ya. Jadi kita tuh nggak cuma membangun perumahannya doang ya. Kita mesti nyediain pasar nih nanti kalau penduduk rumah nih mereka mau belanja kemana ya kan, mesti kita kasih pasar di situ ya kan. Terus ada yang sakit ya, kita mesti nyediain rumah sakit, puskesmas ya kan. Mereka mau sekolah ya kan, kita nyediain sekolah ya. Jadi ternyata tumbuh perumahan di situ tuh jadi banyak tumbuh yang lain, sarana prasarananya tadi ya. Jadinya kan akhirnya banyak nih yang dibutuhkan nih lahannya, nggak hanya cuma untuk rumahnya sendiri gitu loh, hanya untuk rumah-rumahnya sendiri, sarananya itu juga banyak. Belum kalau ada beberapa perumahan di situ ya, dan tentu berarti nambah lagi nih sarananya tadi ya, prasarananya juga jalan, drainase ya kan. Mereka nggak bisa kan cuma bikin rumah di tengah sawah ya. Udah tuh punya sawah ya kan, aku bikin rumah ya di tengah sawah, terus jalannya mana, loncat ya kan. Pasti harus ada yang dipakai buat jalan, akhirnya
pakai tuh lahan itu buat jalan ya, nggak cuma buat rumahnya aja, lama-lama kan habis tuh lahannya. Di pinggiran kota itu penuh dengan perumahan dan fasilitasnya sama ada pasarnya. Nah ini yang bikin jadi crowded tadi, yang bikin jadi ramai, dan itu jadi sprawl tadi ya. Nah terus jadi juga dikatakan kan itu cenderung spontan tadi ya. Yes. Bisa dikatakan itu tidak terencana yang baik ya kan, dibandingkan tadi yang ada di tengah kota. Karena kan mereka ada kebebasan ya dalam memilih dan membuat rumahnya itu seperti apa. Jadi ada yang mau menghadap utara silakan, ada yang mau menghadap barat ya, barat daya nggak ada. Yeah. Ya, akhirnya saling tidak berhadapan-hadapan ya gitu ya. Jadi orientasinya ini aja sudah beda-beda, tidak teratur seperti yang misalnya ada di tengah kota. Mereka dibuatkan dan sudah direncanakan bentuknya seperti itu, semua menghadap ke utara semua gitu ya. Nah tadi kan mereka bebas kan ya, kamu beli tanah terus kamu mau bangun rumahnya kayak apa ya, mau menghadap apa, mau tinggi apa ya. Nah akhirnya kan ada beda-beda, ada yang tinggi, ada yang rendah ya, ada yang mewah, ada yang kucel ya kan, ada yang kusut ya. Jadi semuanya itu menciptakan kondisi yang sprawl gitu. Terus layaknya kayak jamur ya, kalau beberapa bilang kayak gitu. Jadi namanya satu demi satu yang pertama kali bangun gitu ya. Terus akhirnya udah settle ya, udah nyaman di situ. Saya kan menular ya. Itu nyaman juga ya tinggal di situ ya. Tinggal di sebelahnya yuk gitu ya. Terus gitu terus ke sebelahnya, jadi lama-lama tuh merambat ya. Nah, itu makanya terus dikatakan seperti jamur ya. Nah kalau udah jamur kan agak susah dibasminya ya. Jadi nggak bener-bener itu hilang sebenarnya ya. Tapi memang ada tumbuh dan ada juga turun ya. Jadi mungkin kan ada dia berada di situ, ada kapan itu mereka berarti itu sih ya. Jadi biasa kan ya, kalau di Jogja itu kadang juga gitu, misalnya Bantul dan Sleman ini pinggirnya itu jadi KPI, kawasan perkotaan Jakarta. Karena sebenarnya mereka itu hanya memenuhi Jogja itu waktu bekerja aja. Nah tapi mereka pulang kembali itu ke pinggiran. Nah, jadi Jogja itu ya sebenarnya bebannya sedikit ya, dibandingkan semua permukimannya itu jatuh di Jogja. Nah ini pasti Jogja itu berat banget ya, nanti sama yang di permasalahan Jakarta. Jadi ya, mungkin dalam beberapa tahun dikatakan Jakarta akan tenggelam gitu kan ya, karena kayak gitu ya. Ya kan kalau Jogja kan belum ada tuh ya kayak gitu, ada isu seperti itu karena memang permukimannya dibantu oleh Sleman dan Bantul di pinggirannya. Jadi Jogja ini tidak berat beban penduduknya. Itu sih ya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari Pak Yunas terkait fenomena ini gimana Pak? Gimana apanya nih? Tanggapan mungkin dengan solusinya juga lah Pak. Gimana ya? Antara setuju dan nggak setuju. Oke, cukup. Gini, yang namanya fenomena urban sprawl itu lagi-lagi saya bilang ini adalah satu respon yang alamiah ya. Kalau yang saya coba rangkum ya, coba saya ramu itu didorong 3 faktor. Yang pertama harus kita akui, kota-kota kita ini kan car dependency based. Di kota-kota kita ini kan kota-kota di Amerika, di mana public transportation itu tidak terlalu diandalkan untuk mendukung mobilitas keseharian penduduk. Gitu. Kita kalau berpindah itu kan sering menggunakan kendaraan pribadi, baik sepeda motor maupun mobil. Ini satu faktor yang mendorong urban sprawl sebenarnya, karena kita kemanapun
sama aja. Kita kemanapun semuanya terjangkau, gitu. Nah, terus ditunjang lagi dengan bentuk fisik. Jogja contohnya, bentuk fisiknya ini kan sebenarnya kalau dari utara ke selatan relatif enak nih. Iya. Datar. Landai gitu kan. Iya. Beda kalau ke arah barat sama ke arah timur ketemu gunung gitu kan. Tapi kalau dari arah utara selatan ini kan cenderung datar, gitu. Dan yang ketiga karakteristik land ownership di Indonesia, di mana lahan-lahan itu kan sebagian besar dikuasai oleh pribadi, sehingga keputusan untuk penggunaan suatu bidang lahan itu lebih banyak didominasi oleh hasil keputusan individu dalam bagaimana dia memanfaatkan lahan. Dan dari tiga faktor inilah yang kemudian mendorong terjadinya fenomena urban sprawl, khususnya di Jogja. Kalau kita ngamatin di Semarang, Bandung misalnya, urban sprawl terjadi, ya kan? Tapi Semarang itu kan di bagian selatan itu kan dia cenderung berbukit-bukit. Memang urban sprawl juga terjadi di situ, tapi ada satu titik di mana udah nggak memungkinkan lagi kota itu untuk tumbuh. Demikian juga Bandung ke arah utara, ke arah Lembang itu juga mengalami urban sprawl gitu. Tapi bentuk muka bumi di sana yang cenderung berbukit-bukit, bergunung-gunung, sampai akhirnya sampai pada satu titik pertumbuhan kota itu stop di situ. Gitu. Untuk lebih maju lagi ke sana karena menghadapi situasi yang berbukit-bukit, biaya konstruksi mahal, biaya angkut semen mahal, belum lagi harus bagaimana mengantisipasi bentuk muka bumi yang demikian, stop akhirnya di situ. Nah, terus kalau pendapat saya terkait dengan urban sprawl ini kayak gimana? Di satu sisi ya dia bisa menimbulkan masalah karena di mana-mana biasanya yang dikorbankan dari perkembangan permukiman itu adalah lahan pertanian. Kenapa? Nggak mungkin nanti, nah makanya ngambil mata kuliah pilihan manajemen lahan ya, jadi biar tahu teorinya. Udah Pak. Jadi kalau kita ngelihat kurva Bittrend itu hampir nggak mungkin penggunaan lahan untuk pemukiman itu akan outbid atau mengalahkan penggunaan lahan untuk komersial, karena value-nya pasti akan lebih tinggi. Komersial bisa menghasilkan perputaran uang dari penggunaan lahan yang dilakukan. Rumah itu kan nggak bisa menghasilkan itu gitu. Pasti yang akan terkalahkan adalah lapisan yang ada di luarnya, yaitu lahan pertanian gitu. Itu akan jadi masalah, terutama kalau kita bicara dalam konteks ketahanan pangan, bicara pelestarian lahan pertanian, bicara tentang pemanfaatan air dan lain sebagainya, itu akan jadi masalah. Tapi saya juga bisa mengutip hasil penelitiannya Shlomo Angel terhadap beberapa kota yang ada di dunia. Dia menyebutkan bahwa urban sprawl itu sebenarnya wajar terjadi karena ibarat organisme, ibarat kita manusia kan dulu masih imut-imut ya, keturunan ini sekarang udah sebesar ini gitu kan. Kita kota ini ibarat organisme, dia juga bisa tumbuh seperti kita manusia gitu. Jadi urban sprawl itu adalah kewajaran karena toh segede-gedenya kita tumbuh, kita kan nggak mungkin kemudian segede Shaquille O'Neal. Nggak ada yang tahu Shaquille O'Neal, kayaknya ini angkatan generasi yang ini pemain basket yang gede banget gitu badannya, Shaquille O'Neal, LA Lakers gitu ya, pemain basket gede banget gitu badannya. Kita kan juga nggak mungkin kan akan tumbuh sampai segede itu gitu. Ya kan, sangat jarang kan ada manusia yang bisa tumbuh seperti Shaquille O'Neal. Itu kan faktornya banyak, keturunan, gizi, kebiasaan hidup dan lain sebagainya hingga sampai segede itu. Nah demikian juga dengan kota gitu. Nah, malah ada yang bilang jangan urban sprawl itu di stop, karena mekanisme yang ada dalam land market itu sendiri nanti yang akan menentukan pada titik optimum mana, pada titik mana kota itu akan berhenti bertumbuh. Dan dia selama Angel yang menarik gini, awalnya saya menentang juga nih, beneran nih urban sprawl nggak boleh di ini. Bagaimana dengan efek leapfrog development yang terjadi seperti yang dibilang Pak Kukuh tadi gitu kan? Gimana kalau misalnya terjadi leapfrog development? Artinya nih kota melebar, tapi di tengah-tengah tempat yang melebar ini masih ada ruang-ruang yang kosong yang nggak termanfaatkan kayak gitu. Apa nggak akan ini nih menyebabkan penggunaan lahan nggak efektif? Ternyata hasil penelitian Shlomo Angel menarik. Bener, kota itu awalnya satu titik kecil, ya kan? Dia kemudian mengalami fenomena sprawl
dia nyebar gitu kan. Tapi perkembangannya kemudian adalah ruang-ruang antara inti kota dengan area yang mengalami sprawl itu kemudian mengalami pemadatan. Dan kemudian pertumbuhan kota itu ya udah berhenti sampai di situ aja. Dia sudah mencapai titik optimum pertumbuhannya. Gitu. Jadi ada dua pendapat sebenarnya yang ngomong soal urban sprawl. Yang satu bilang ini harus kita batasin gitu. Ini harus kita stop nih dengan kebijakan, kemudian dengan sanksi dan lain sebagainya. Tapi ada yang bilang juga biarin aja. Nanti land market sendiri yang akan menentukan sampai titik optimum mana kota itu akan mengalami pertumbuhan. Yang benar yang mana, saya belum melakukan penelitian terkait hal itu sih. Jadi saya nggak berani menyimpulkan setuju atau nggak setuju. Saya setuju dengan urban sprawl sepanjang fungsi-fungsi dari kawasan yang ada di sekitarnya, termasuk fungsi lindung, kemudian fungsi budidaya lahan pertanian, itu tidak kemudian terpinggirkan atau terkalahkan dari adanya urban sprawl. Oke, baik, terima kasih Pak atas pendapatnya. Jadi urban sprawl itu sebagai satu fenomena umum lah, bisa dikatakan, dan juga sebagai ya wajar aja lah, bisa dikatakan itu. Tapi dampaknya itu bisa berdampak negatif dan positif. Oke Pak, tidak terasa ya Pak, udah 1 jam lebih nih, mau 1 jam 30 menit kita sudah berbincang-bincang nih mengenai permasalahan perumahan dan pemukiman di Indonesia. Jadi untuk teman-teman semua, terima kasih udah panteng terus kegiatan kita. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya. Oke, mungkin itu aja. Kalau ada kata-kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan dari teman-teman, kami mohon maaf, karena saya sama Pak Kugus sama Pak Janus juga manusia lah, pasti ada aja kesalahan-kesalahan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk tim yang ada di belakang layar, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam planner.